tidurnya tikar, pakai tikar. Pakai tikar. Iya. Satu. Dari pengacara, bukan kepada saudara sendiri. Bukan. Terus saudara tanyakan enggak kepada pengacara saudara, itu yang minta siapa? Tidak. Tidak. Terus dari mana saudara dengar tahu bahwa itu yang minta adalah jaksa? Menelpon. Orang yang menelpon itu? Ya, bilang katanya dari perlindungan anak datang ke jaksa minta uang 15 juta supaya saya nggak ditahan. Supaya ibu nggak ditahan. Ya, tapi itu menelponnya sama pengacara langsung. Yang telepon pengacara itu sepengetahuan ibu dari KPAD, Komisi Perlindungan Anak, atau ada dari jaksa? Guru Supriyani ceritakan saat dijebloskan ketahanan oleh Aibda WH. Guru Supriyani menceritakan kehidupannya saat dijebloskan ke dalam tahanan oleh Aibda WH. Guru SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, itu menceritakan kisahnya selama ditahan di Lapas Perempuan Kendari saat sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo. Guru honorer SDN 4 Baito Supriyani saat ditemui di Konawe Selatan, Kamis, mengatakan bahwa selama menjalani penahanan di lapas tersebut, dirinya diperlakukan dengan baik oleh para tahanan di sana. Di sana, lapas, saya diperlakukan dengan baik yang mulia. Saat menjawab pertanyaan majelis hakim terkait dengan kegiatan selama penahanan di Lapas Perempuan Kendari, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa dalam lapas itu juga dirinya banyak mendapatkan teman baru dan melakukan aktivitas yang baru. Kegiatan selama di lapas yaitu senam pagi, apel pagi, untuk kerjaannya, yaitu cabut rumput, ujarnya. Supriyani juga menyampaikan kepada hakim bahwa alas yang digunakannya untuk tidur selama masa penahanan di lapas perempuan itu hanya tikar yang dibentangkan. Majelis hakim juga sempat menanyakan apakah ada bu guru yang lain di lapas itu. Tidak ada yang mulia, hanya bu dokter, jawab Supriyani. Diketahui, usai mendapat sorotan publik, Kejari Konsel dan Pengadilan Negeri Andulo kemudian menangguhkan Supriyani. Pada Selasa, 22/10. Supriyani keluar dari lapas perempuan juga disambut oleh rekan-rekan seprofesinya dan masyarakat yang mendukung dirinya untuk menghadapi kasus tersebut. Tangis haru Supriyani pecah saat keluar dari lapas perempuan Kendari. Usai kasus itu mendapat banyak sorotan publik hingga menjadi atensi di masyarakat. Kepala Seksi, Kasih, Intelijen Kejari Konsel Teguh Oki Tribowo saat dihubungi di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penangguhan terhadap Supriyani merupakan hasil koordinasi bersama dengan PN Andulo untuk menangguhkan penahanan guru honorer SDN 4 Baito tersebut. Pelaksanaan penetapan Hakim PN Andulo terkait penangguhan penahanan tersebut telah dilaksanakan pada hari ini oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Konsel. Kata Teguh diketahui, penangguhan penahanan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048, Ibhami Konsel, Kuasa, X, 2024 pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 dengan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan nomor 050, Ibhami Konsel, X, 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dalam permohonan tersebut terdapat beberapa pertimbangan, yakni Supriyani yang masih memiliki anak balita yang membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang intens. Supriyani juga masih aktif menjadi guru di SDN 4 Baito dan masih harus memenuhi kewajibannya dalam membimbing siswanya. Selain itu, terungkap ancaman Aibda WH kepada guru Supriyani meski sang guru sudah 5 kali minta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani pada setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Saya sudah 5 kali bertemu Pak Bowo, Aibda WH, dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf. Kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya, ungkap Supriyani, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengatakan permintaan maaf itu bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan tetapi agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf.
Tapi saya tidak mau dibilang memukulinya anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan, katanya. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer, tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Kaget, karena 16 tahun saya mengajar tidak pernah menganiaya kejadian seperti ini, ungkap Supriyani. Ia juga mengatakan meski sudah meminta maaf, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah, ungkap Supriyani. Terus apa yang disampaikan yang 2 juta dengan 50 juta tadi? Kalau yang 2 juta itu saya sampaikan ya, diminta uang 2 juta dari Kapolsek, dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan. Setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Tuh. Kalau yang 50 gimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa, dan karena dia minta uang 50 juta. Kalau dikasih uang 50 juta, bagaimana? Selesai. Selesai. Guru Supriyani akui diminta 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah oleh Polsek Baito. Kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul siswanya yaitu seorang anak polisi, masih terus berlanjut. Terbaru, Guru Supriyani dipanggil oleh Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta Polsek Baito. Menurut pengakuan Guru Supriyani pada Propam Polda Sultra, terungkap bahwa Polsek Baito meminta uang 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Uang itu disebut sebagai uang damai agar Guru Supriyano tidak ditahan pihak kepolisian. Guru Supriyani menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam. Agenda pemeriksaan Supriyani terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang terindikasi melakukan kriminalisasi terhadap sosok wanita yang telah mengabdi selama 16 tahun tersebut. Selain Supriyani, Propam juga meminta keterangan suaminya, Katiran, dan Lilis, wali kelas murid yang mengaku dipukuli oleh sang guru honorer. Bersama penasehat hukumnya, Andri Darmawan, Supriyani tiba di Propam Polda Sultra sekira pukul 13.25 WITA. Supriyani keluar dari ruang penyidik sekira pukul 17.32 WITA pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Selama diperiksa, Supriyani mengaku kurang lebih menerima 30 pertanyaan dari penyidik Propam Polda Sultra. Pertanyaan penyidik soal kronologi kejadian dugaan pemukulan siswa yang dilaporkan orang tua korban kepada dirinya saat itu. Yang ditanyakan soal permasalahan atau penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah, katanya. Supriyani mengatakan penyidik juga mempertanyakan soal permintaan uang oleh oknum anggota Polsek Baito kepada dirinya selama kasusnya bergulir di kepolisian. Kalau yang 2 juta rupiah itu saya sampaikan diminta dari Kapolsek Baito. Dan uang itu